Perkenalkan, nama saya Sabila Nurijati. Saya dari kelas reguler 1A. Di sini saya akan bahas jenis dan karakteristik bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Di sini ada karakteristik bencana alam. Secara umum, karakteristik bencana alam dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, bencana alam geologi. Bencana alam yang terjadi pada permukaan atau bentang alam permukaan bumi, contohnya yaitu gempa bumi, tanah longsor, dan gunung meletus. Yang kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam yang terjadi akibat pengaruh iklim yang berdampak langsung pada kehidupan manusia. Contohnya yaitu badai, angin topan, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga, ada bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini terjadi di luar angkasa, akan tetapi akibatnya dapat kita rasakan sampai di permukaan bumi. Contohnya yaitu hujan, meteor, dan badai matahari. Selanjutnya ada jenis bencana alam. Pertama, banjir. Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir yaitu karena ulah manusia, diantaranya dengan membuang sampah sembarangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir: buang sampah pada tempatnya, kerja bakti, dan reboisasi kiat yang dilakukan jika banjir sudah mengepung. Tetap bersama keluarga, mengungsi, hindari kawasan banjir, dan jangan menyentuh tiang listrik. Yang kedua, ada tsunami. Tsunami adalah gelombang pasang yang diakibatkan adanya gempa di dasar laut. Faktor terjadinya tsunami yaitu pergeseran lempeng di dasar laut. Hal yang perlu dilakukan sebelum terjadinya tsunami: jika bertempat tinggal di daerah pantai, diharapkan untuk memantau berita tentang perkiraan terjadinya tsunami. Tetap bersama anggota keluarga, menyimpan surat berharga. Hal yang perlu dilakukan apabila tsunami datang: mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, tetap bersama keluarga, memakai pelampung badan yang sudah disiapkan, berdoa untuk mengatasi kepanikan. Yang ketiga, ada pencemaran udara. Pencemaran udara didapatkan dari asap-asap kendaraan bermotor serta asap-asap dari pabrik industri. Dampak pencemaran udara yaitu menyebabkan penyakit paru-paru dan tanaman dapat terganggu pertumbuhannya. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu getaran atau getar-getar yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepadan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Proses terjadinya gempa bumi. Berdasarkan proses terjadinya gempa bumi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, gempa tektonik. Gempa ini terjadi karena pergeseran lempeng bumi. Kedua, gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan oleh peristiwa vulkanisme, baik itu sebelum terjadi, sedang terjadi, atau sesudah terjadi peristiwa letusan gunung berapi. Yang ketiga, gempa batuan. Gempa batuan adalah getaran bumi yang terjadi akibat aktivitas manusia di permukaan bumi. Selanjutnya, hal yang harus diterapkan untuk mengatasi dampak gempa. Sini ada membuat bangunan yang tahan gempa, mengatur kembali tata letak ruangan, mencegah jatuhnya barang-barang berat, mengikuti pelatihan gempa, sedia perlengkapan wajib di rumah maupun di tempat kerja. Dan sekian, terima kasih.